Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi manajemen pemasaran jasa dengan topik segmentasi dan pasar sasaran jasa. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kita mulai untuk segmentasi dan pasar sasaran dari pemasaran jasa atau perusahaan jasa. Jadi di sini nanti penekanan dari segmentasi ini adalah adanya suatu strategi keunggulan kompetitif, kemudian nanti kita mendalami masalah pengertian segmentasi, manfaat segmentasi, langkah-langkah segmentasi itu seperti apa, dasar segmentasi pasar seperti apa, dan penentuan pasar sasaran. Nah, di dalam strategi keunggulan kompetitif, di sini ada 4 ya. Ada fully fokus, ada market fokus, ada service fokus, ada unfokus. Jadi kalau di dalam perusahaan jasa itu mau fully fokus, maka di sini perusahaan jasa itu akan melakukan layanan jasa itu secara terbatas. Jadi sudah langsung merujuk nanti larinya ke segmen pasar yang tertentu. Atau boleh dikatakan segmen pasar yang lebih atau paling spesifik. Nah, ini adalah fully fokus. Jadi kalau perusahaan jasa tersebut mengarah ke sana, maka nanti contohnya misalkan itu adalah sebuah rumah sakit. Nah, dia fokus. Nah, di Indonesia, di Yogyakarta ada beberapa rumah sakit itu yang sudah langsung mengkhususkan seperti rumah sakit khusus mata. Kan ini adalah fully fokus, layanan jasa terbatas. Dengan segmen pasar juga yang spesifik karena yang hadir di situ itu cuma orang-orang yang akan berobat tentang penyakit mata. Di Jakarta ada yang khusus tentang kanker. Nah, ini makanya dia cuma melayani pasien-pasien kanker. Kemudian ada market fokus. Kalau market fokus, di sini layanan jasanya cukup banyak karena orientasinya adalah pasar. Apa yang dibutuhkan pasar? Jadi pasarnya itu dia membutuhkan apa dan itu berupaya untuk dipenuhi. Dipenuhi. Nah, di sini segmen pasarnya itu malah tidak begitu luas tetapi sempit. Jadi di sini misalkan fokus di pasar Yogyakarta. Pasar Yogyakarta di sini yang dibutuhkan apa? Lalu yang membutuhkan siapa? Pasar Yogyakarta itu yang membutuhkan adalah rata-rata adalah mahasiswa. Di situ tidak ada yang lainnya. Maka market di Yogyakarta. Kenapa kok barang-barang yang dijual di Yogyakarta ini relatif murah? Karena memang yang dilayani adalah mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang tidak terlalu tinggi. Inilah yang namanya market focus. Kemudian kalau yang ketiga adalah service focus. Nah, kalau di dalam service fokus di sini, ini layanan jasanya sedikit, tetapi segmen pasarnya cukup luas. Jadi boleh dikatakan layanan yang diberikan itu cuma beberapa, tidak terlalu banyak, tetapi berusaha untuk meraih pasar tidak hanya dalam satu daerah atau satu wilayah, tetapi pasar itu kalau bisa adalah sampai misalkan se-Indonesia. Ini adalah service fokus. Kalau di sebagai contoh ya,
Sebagai contoh misalkan layanan kayak logistik ya, logistik yang terkenal ya, beberapa perusahaan-perusahaan logistik ya, itu pengiriman barang. Pengiriman barang dia fokusnya cuma di pengiriman barang saja, tidak ada yang lainnya. Nah, tetapi dia berusaha pengiriman barang itu bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Bahkan ada jasa pengiriman barang itu sampai ke tingkat internasional, ya, antar negara. Padahal dia cuma layanannya tidak begitu banyak. Kemudian unfocus. Nah, kalau unfocus ini melayani pasar yang luas. Jadi dia tidak menentukan secara spesifik. Layanan jasanya juga banyak dan beragam. Ya, dia ini biasanya kalau unfocus ini kalau perusahaan-perusahaan yang sudah settle, yang sudah mapan, ini biasanya malah tidak melakukan kegiatan yang unfocus seperti ini. Nah, unfocus di sini biasanya ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan jasa yang baru memulai usaha, dia berusaha untuk meraih pasar atau membranding dari usaha dia sehingga usaha dia itu bisa terkenal terlebih dahulu, baru nanti setelah itu dia akan fokus ke beberapa layanan saja. Nih. Nah, yang dimaksud segmentasi pasar itu adalah membagi pasar. Jadi pasar itu dibagi. Misalkan pasar Indonesia itu dibagi. Misalkan dibagi menjadi Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Atau mungkin bisa juga dibagi lagi lebih spesifik lagi misalkan ke kelompok pembeli. Kelompok pembeli misalkan ini adalah anak-anak, remaja, atau mungkin orang tua. Atau bisa juga membaginya adalah berdasarkan kebutuhan atau karakteristik. Ya, kalau membaginya berdasarkan kebutuhan atau karakteristik, kebutuhan misalkan kebutuhan ini khusus kebutuhan mahasiswa, kebutuhan pelajar, kebutuhan pekerja. Ini adalah membagi pasar seperti itu. Nah, setelah muncul pembagian pasar, maka harus dievaluasi. Segmen yang sudah dibentuk ini dievaluasi, mana yang paling bagus, mana yang paling potensial, sehingga akan muncul kelompok-kelompok potensial. Sehingga kalau sudah muncul kelompok-kelompok potensial ini tinggal dipupuk atau dipelihara, sehingga ini menimbulkan profit bagi perusahaan. Manfaat segmentasi pasar. Dengan membagi-bagi pasar tersebut, ini yang pertama adalah bisa mendesain jasa itu lebih responsif. Karena kalau dilayani kayak tadi ya, yang unfokus ya, kayak tadi yang unfokus, itu yang dilayani itu cukup luas. Maka ketika yang dilayani cukup luas, ini respon-respon yang muncul ketika terjadi pelayanan ini tidak bisa maksimal karena belum tentu orang yang dilayani itu adalah di posisi yang sesuai dengan produk yang kita tawarkan. Kemudian dengan segmentasi pasar ini kita bisa menganalisis pasar. Apa yang dibutuhkan dari analisis pasar? Tentunya adalah kebutuhan dari pasar sasaran tersebut. Sehingga produk yang kita berikan itu betul-betul cocok. Nah ini, di dalam pemasaran produk-produk jasa, ini sesuatu hal yang sangat penting. Soalnya jasa itu produknya itu tidak bisa dipegang oleh panca indera. Hanya bisanya dirasakan. Maka ketika kita itu menyampaikan di tempat yang salah, maka yang terjadi adalah itu nanti menjadi mungkin word of mouth yang negatif, mulut lewat mulut yang negatif. Karena ini adalah jasa. Nah, kemudian manfaat yang ketiga segmentasi pasar itu adalah dengan dibagi-bagi itu,
Kita tahu kebutuhannya, maka kita bisa menentukan peluang apa yang bisa kita peroleh dengan kita membagi-bagi pasar tersebut. Nah, dengan kita bisa menemukan peluang, maka kita bisa menciptakan dari peluang tersebut menjadi suatu produk yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna jasa. Kemudian yang keempat, manfaat segmentasi pasar adalah menguasai posisi yang superior. Jadi ketika kita itu sudah membagi-bagi pasar, kita menganalisis pasar, apa kebutuhannya, sekaligus ketika kita menganalisis pasar tersebut, kita tahu siapa saja pesaing yang ada di pasar kita itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui seluk-beluk tentang pasar itu, kita berupaya untuk melihat keunggulan dan kelemahan dari lawan-lawan kita di dalam pasar tersebut. Kalau kita memiliki suatu keunggulan kompetitif yang baik, maka kita bisa itu memposisikan diri menjadi posisi yang superior, alias kita bisa menjadi pemimpin pasar. Kemudian manfaat yang kelima adalah menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Dengan kita melakukan segmentasi pasar yang kita layani tidak terlalu luas, maka kita bisa menjalin suatu komunikasi. Komunikasi yang tepat dan hemat. Karena kita tidak perlu berbicara itu terlalu lebar, terlalu luas. Kita berbicara skupnya sempit. Misalkan contoh, kita sudah mengambil segmen daerah istimewa Yogyakarta. Maka kita di dalam komunikasi itu jelas. Kita bisa pakai bahasa Indonesia, kita bisa pakai bahasa Jawa, kan itu. Kemudian media komunikasinya kita bisa menggunakan media komunikasi yang beredar di daerah istimewa Yogyakarta. Tidak perlu kita banyak sekali menggunakan media. Apa media yang paling laku di Yogyakarta? Itulah yang kita pakai. Kriteria segmentasi pasar. Ada 6 kriteria di dalam segmentasi pasar. Yang pertama adalah apakah segmen cukup besar atau tidak. Jadi ketika kita melakukan segmentasi pasar, ini kita harus kita lihat segmen yang kita bentuk ini masih terlalu besar atau tidak. Kalau masih terlalu besar ya kita persempit lagi. Kalau sudah tidak ya berarti sudah cukup, kita tinggal melayani saja kan gitu. Kemudian apakah ada daya belinya atau tidak. Jadi ketika kita sudah membagi pasar, itu pasar kita ini ada daya belinya atau tidak. Ternyata setelah kita bagi tidak ada daya belinya, yang kenapa harus kita layani kan ya. Maka kita harus melayani yang ada daya belinya. Kemudian yang ketiga adalah apakah dapat dibedakan dengan segmen yang lain. Jadi ketika kita membentuk segmentasi pasar, ini nanti kita coba kita bedakan dengan segmen yang lain. Misalkan kita membagi segmen berdasarkan daerah. Lalu kita coba kita bandingkan kalau segmen itu kita bagi atas misalkan usia. Nah, mana yang paling tepat bagi perusahaan jasa kita? Karena kalau kita salah, maka kita juga dalam melayaninya juga tidak bisa maksimal kan gitu kan. Kemudian yang keempat, apakah sudah ada kompetitor? Nah, ini di pasar tersebut ada tidak kompetitor. Ketika kita bagi kompetitornya seperti apa? Kalau misalkan kita jawab, oh ada kompetitornya. Kompetitornya kuat tidak kan? Lalu itu bisa berpotensi menjadi batu ganjalan bagi perusahaan kita atau tidak. Nah, ini perlu diperhatikan karena apa? Ketika kita itu sudah membagi pasar, lalu kita masuk di dalamnya, kok di situ kompetitornya itu kuat sekali, kan ya? Kompetitornya kuat sekali ya menjadikan problem bagi kita, kan ya? Kita mungkin sumber dayanya kurang, tidak bisa maksimal, ya akhirnya ya kita sendiri yang kalah. Kemudian yang kelima adalah apakah pasar dapat dijangkau dan cara menjangkaunya seperti apa. Jadi ketika kita membagi pasar, ini kita juga mengukur.
Kita bisa menjagongnya tidak? Kalau misalkan kita sudah membagi pasar, oh ini kita sudah membagi berdasarkan daerah, tapi saya sulit menjangkaunya. Ya kita ganti lagi, kita bagi lagi dengan metode yang lain, misalkan berdasarkan usia atau berdasarkan jenis kelamin, yang mungkin kita bisa lebih menjangkaunya. Kemudian yang keenam adalah apakah memiliki SDM yang memadai atau tidak. Jadi kita sudah membagi pasar. Membagi pasar ini biasanya ketika kita membagi-bagi pasar itu kalau terlalu asyik, itu kita itu tidak introspeksi diri atas kemampuan perusahaan. Nah, tak taunya ketika kita sudah membagi pasar tiba-tiba SDM kita tidak ada yang sanggup untuk masuk ke sana. Nah, ini pasar yang sudah kita bagi akan percuma karena tidak bisa terlayani dengan baik. Makanya ketika membagi pasar kita juga harus melihat SDM kita itu sejauh mana. Kan itu. Langkah-langkah melakukan langkah-langkah melakukan segmentasi pasar. Jadi, langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika kita akan melakukan segmentasi pasar atau membagi-bagi pasar? Yang pertama adalah pendefinisian pasar yang akan dimasuki. Jadi kita harus mendefinisikan pasar yang akan kita masuki itu seperti apa. Dalam definisi itu kita bisa menggambarkan pasar yang akan kita masuki dalam bentuk identifikasi basis alternatif-alternatif yang ada. Jadi pemasar itu ketika dia itu masuk, itu sudah tahu, oh pasarnya itu seperti ini. Nah, oh pasar ini cenderung ke arah kedaerahan. Maka kita nanti juga membuat alternatif-alternatif yaitu tentang budaya-budaya daerah misalkan seperti itu. Kemudian setelah kita mampu mengidentifikasi, maka kita uji hasil identifikasi kita tersebut. Kita uji. Dalam pengujian tersebut ya kita juga melihat sumber daya yang kita miliki. Jangan sampai kita menguji pasar tersebut ternyata SDM kita itu tidak mampu ke sana. Kemudian setelah kita uji, kita memilih basic atau dasar yang paling baik. Ya, kita uji pasarnya yang ada tersebut, kemudian kita pilih mana yang basicnya sesuai dengan kita. Ya, mana basicnya sesuai dengan kita. Jadi misalkan tadi saya kasih contoh ada rumah sakit yang dia itu cukup khusus melayani tentang mata, tentang kanker. Itu karena dia sudah memilih basis yang ada pada diri dia itu adanya adalah orang-orang yang ahli kanker, orang-orang yang ahli mata. Ya udah gitu, melayaninya di segmen tersebut. Kemudian setelah itu semua, lalu identifikasi segmen pasar individu. Nah, ini sudah ada basisnya. Kita sudah sampai tahu sumber daya kita. Tetapi ternyata setelah diidentifikasi individu, itu ternyata di daerah tersebut untuk masalah misalkan kenapa di Yogyakarta itu belum ada rumah sakit yang khusus tentang kanker. Karena di Yogyakarta itu masih secara individu untuk masalah kanker ini kepeduliannya atau care terhadap itu tuh masih rendah, masih rendah. Jadi orang itu cenderung skeptis ya. Ketika udah ada benjolan operasi tidak mau ya sudah. Nah ini. Maka di sini belum ada. Berbeda dengan daerah di luar Yogyakarta, di situ sudah ada rumah sakit khusus kanker. Untuk rumah sakit khusus mata saja di Indonesia cuma ada 3. Kenapa? Karena orang yang misalkan contoh itu punya penyakit katarak, itu dia itu enggan untuk apa? Memeriksakan. Makanya inilah pentingnya identifikasi segmen pasar individu tersebut. Kemudian yang terakhir adalah seleksi akan segmen yang menjadi target. Setelah kita menguji semuanya dan kita memperoleh datanya, maka
data-data tersebut kita uji, kita seleksi mana segmen yang bisa kita jadikan target market. Ini. Jadi setelah ini semua nanti kita seleksi. Nah, hasil seleksi itulah yang menjadi acuan kita untuk menentukan segmentasi pasar perusahaan jasa. Nah, sebagai dasar-dasar segmentasi pasar, jadi apa saja yang menjadi dasar segmentasi pasar? Segmentasi pasar ini bisa didasarkan yang pertama demografi. Demografi di sini ada jenis kelamin, ada usia, ada ukuran keluarga. Ini demografi. Bagaimana tentang kependudukan di situ bagaimana? Karakteristik penduduknya bagaimana? Orangnya misalkan kejawen atau modern atau mungkin di tengah-tengahnya antara itu. Tidak terlalu modern, tidak terlalu kejawen misalkan. Atau mungkin di situ kulturnya adalah agamis. Ya. Ini adalah segmentasi berdasarkan demografi. Kemudian yang kedua, segmentasi bisa juga dilakukan berdasarkan sosioekonomi. Ketika segmentasi berdasarkan sosioekonomi, ini akan berhubungan tentang apa? Berapa besar pendapatan di daerah tersebut, bagaimana pendidikannya, bagaimana kelas sosialnya, bagaimana etnisnya. Maka contoh, banyak sekali orang yang membuka usaha di daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa di daerah istimewa Yogyakarta? Itu untuk makanan itu tidak bisa terlalu mahal. Kenapa? Karena memang secara segmentasi sosioekonomi di daerah istimewa Yogyakarta ini mayoritas adalah pelajar dan mahasiswa, di mana mereka itu memiliki keuangan yang terbatas. Makanya kalau seandainya dia mau memukul dengan harga yang mahal, itu tidak akan laku di Yogyakarta. Lalu di Yogyakarta yang berkembang apa? Usaha jasa yang berkembang di Yogyakarta ini yang paling pesat itu adalah pendidikan. Jadi di Yogyakarta itu boleh dikatakan misalkan memasang cuma terima privat saja itu pasti laku. Kenapa? Karena memang sosioekonomi di daerah istimewa Yogyakarta itu adalah kultur pendidikan. Maka kalau berbicara pendidikan, itu orang akan ikhlas untuk membeli produk tersebut. Walaupun mungkin kadang-kadang produk tersebut itu kalau dihitung-hitung itu termasuk mahal. Tetapi karena kultur pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta itu tinggi, maka akhirnya produk-produk pendidikan itu berkembang secara pesat. Lalu ada lagi segmentasi berdasarkan psikografis. Nah, kalau segmentasi berdasarkan psikografis ini dilihat dari tingkah laku atau gaya hidup yang dianut oleh masyarakat setempat. Nah, contohnya kita mengambil daerah istimewa Yogyakarta. Bagaimana sih psikografis masyarakat Yogyakarta? Tadi kita sudah melihat dari demografis itu rata-rata Yogyakarta itu adalah pelajar, mahasiswa, berarti adalah anak-anak muda. Maka anak-anak muda itu gaya hidupnya ya gaya hidup anak-anak muda. Maka stylishnya yang berkembang di Yogyakarta adalah stylish muda. Oleh karena itu ketika ada perusahaan jasa berusaha mengembangkan di daerah istimewa Yogyakarta itu akan menggunakan stylish gaya muda, bukan gaya oldies, bukan gaya yang orang yang terdahulu itu tidak. Pasti gayanya akan muda karena memang mayoritas segmen yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini adalah remaja, pelajar, mahasiswa. Kemudian yang keempat adalah segmentasi geografis. Nah, segmentasi geografis ini bisa berdasarkan kepadatan penduduk, iklim, standar area pasar. Ini adalah geografis. Ya, jadi kalau segmentasi berdasarkan
geografis, maka akan ada pembedaan jasa yang dijual. Contohnya di daerah istimewa Yogyakarta. Jasa yang dijual di daerah, misalkan di daerah Yogyakarta Utara, yaitu di daerah sekitar Kaliurang dan sebagainya, itu akan berbeda dengan jasa yang dijual misalnya di daerah Parangtritis, Bantul dan sebagainya. Mungkin akan berbeda lagi untuk jasa yang dijual di daerah Gunung Kidul, Kulon Progo. Karena apa? Karena secara geografis itu berbeda. Di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di kota Yogyakarta, itu adalah terkenal dengan iklim yang panas. Maka kalau untuk baju-baju tebal itu tidak akan laku, itu untuk barang. Ya. Untuk jasanya seperti apa? Ya jasanya adalah jasa-jasa yang menawarkan kesejukan karena memang daerahnya panas. Ini. Kemudian berikutnya adalah segmentasi manfaat. Di dalam segmentasi manfaat, di sini yang dilihat adalah manfaat yang nanti akan diperoleh konsumen dari produk jasa yang kita tawarkan. Nah, di dalam segmentasi manfaat, ini yang dikembangkan adalah nanti manfaat yang diperoleh konsumen. Jadi selalu yang dibicarakan adalah output, output, output. Bukan inputnya seperti apa, tetapi output. Jadi kalau kamu nanti menggunakan jasa kita, nanti kamu akan memperoleh ini. Kan? Ini adalah segmentasi manfaat. Kemudian segmentasi berikutnya yang keenam adalah segmentasi pengguna. Nah, di sini kita bisa membedakan berat, menengah, ringan, atau tertentu, atau non pengguna. Jadi di dalam segmentasi pengguna di sini kita lihat kalau pengguna berat itu adalah yang orang-orang yang fanatik. Ada tidak produk jasa kita itu yang bisa menyebabkan orang itu fanatik? Kalau ada ya udah kita layani di situ. Itu namanya segmentasi pengguna. Ya, contohnya adalah jasa-jasa yang berhubungan dengan hobi. Nah, jasa-jasa yang berhubungan dengan hobi ini adalah termasuk segmentasi dari pengguna. Kemudian segmentasi respon promosi. Nah, di dalam segmentasi respon promosi ini yang dilihat adalah respon setelah kita melakukan promosi pemasaran. Apakah di situ ada yang setia satu merek atau setia 2 atau 3 merek? Atau di situ adalah ada orang yang menggilir merek. Menggilir merek itu sekarang misalkan menggunakan merek A, kemudian besok menggunakan merek B, besoknya lagi merek C. Kalau nanti ada merek D, ya merek D. Kalau tidak balik ke A. Ini adalah menggilir merek. Atau di situ orangnya adalah orang yang tidak setia pada merek. Nah ini. Maka kalau orang ada di situ ada orang yang setia satu merek, nah ini kita harus mengarah ke merek tersebut. Sehingga apa? Kita bisa menembus pasar di situ. Nah, kalau yang lebih enak adalah untuk pasar yang tidak setia pada satu merek. Tidak setia pada merek tertentu. Kita bisa menciptakan orang tersebut bisa setia pada merek kita. Kemudian segmentasi berdasarkan jasa. Kalau segmentasi berdasarkan jasa di sini adalah layanan jasa yang sama, didiferensiasi jasa atau level produk dan jasa. Jadi segmentasi yang terbentuk di sini adalah segmentasi berdasarkan layanan jasa yang sama. Misalkan kalau perguruan tinggi sama-sama perguruan tinggi, rumah sakit sama-sama dengan rumah sakit. Ini adalah segmentasi berdasarkan jasa atau berdasarkan diferensiasi. Perbedaan-perbedaan pasar. Diferensiasi. Nah, perbedaan-perbedaan pasar jasa. Orang kadang-kadang itu ada yang menyukai bukan sesuatu hal yang general,
Bukan sesuatu hal yang sifatnya umum, tapi orang itu kadang yang cari adalah apa sih bedanya kan itu. Misalkan contoh sama-sama di rumah sakit. Apakah bedanya kalau dirawat di rumah sakit A sama di rumah sakit B? Nah, ketika berbicara, segmentasi berdasarkan misalkan diferensiasi, maka perusahaan jasa tersebut harus bisa menciptakan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan produk sejenis di tempat lain kan gitu. Contohnya ada rumah sakit, ya sama-sama rumah sakit, misalnya sama-sama rumah sakit tipe C, ya, rumah sakit tipe D, sama-sama rumah sakit tipe B. Ini pernah ada kasus ya, itu misalkan gini, ini rumah sakit ini, eee, sama-sama rumah sakit yaitu kebetulan yang sempat saya ketahui adalah rumah sakit sama-sama basic-nya adalah, agama Islam ya, sama-sama rumah sakit basic agama Islam. Tetapi, di rumah sakit A itu kegiatannya tidak ada berbeda dengan rumah sakit Islam yang lainnya. Nah, di rumah sakit yang B, ini dia menonjolkan sesuatu hal, ya, sesuatu hal yang simpel, tetapi ini memberikan suatu pembeda dibandingkan rumah sakit Islam yang lain. Misalkan contoh, itu dokter-dokter perawat yang bekerja di rumah sakit B tersebut, itu ketika dia mau menyuntik, ketika dia itu mau memeriksa, itu ternyata ditekankan untuk apa? Karena mereka itu basicnya Islam, ditekankan ketika mau melakukan tindakan itu harus mengucapkan bismillah itu secara keras. Nah, ini suatu diferensiasi jasa. Ini simple, tetapi akhirnya rumah sakit itu khas. Oh, ciri khasnya kalau di sana itu nanti pasti dokter, perawat akan mengatakan bismillah itu secara keras. Ini contohnya seperti itu. Nah, ada juga misalkan yang sama-sama basic agama, yang satunya adalah sampai dengan ada yang membimbing pasien kamar ke kamar itu untuk berdoa. Ini ada menjadi suatu diferensiasi jasa. Ada juga yang misalkan sampai ada layanan kalau misalkan, ada pasien yang meninggal, itu ada layanan khusus, yaitu perawatan jenazah secara agama. Kan ini ada. Ini adalah diferensiasi jasa. Jadi di sini, sebagai dasar alternatif segmentasi tadi yang kita bahas adalah kalau dilihat dari karakteristik dari konsumen, ini nanti bisa melihat dari demografinya, psikografisnya, atau geografisnya. Tetapi kalau dilihat dari respon dari konsumen, di sini bisa dilihat dari manfaat, segmentasi berdasarkan manfaat, segmentasi berdasarkan penggunaan, segmentasi berdasarkan respon promosi, segmentasi mungkin juga dilihat dari loyalitas, yang tadi cuma loyal satu merek atau 2/3 atau 2 merek atau 3 merek. Lalu yang berikutnya adalah respon konsumen terhadap jasa. Ini adalah berdasarkan segmentasi berdasarkan respon konsumen. Jadi berdasarkan karakter atau sifat-sifat konsumen ini ada 3. Kemudian berdasarkan respon konsumen di sini ada 5. Ini adalah dasar-dasar alternatif di dalam segmentasi pasar produk jasa. Nah, setelah itu kita menentukan pasar sasaran atau sering disebut dengan target market. Nah, di sini ketika kita menentukan pasar sasaran atau target market, ini pemasaran ini bisa dilakukan dengan pemasaran tanpa pembedaan. Kalau pemasaran tanpa pembedaan berarti di sini mengabaikan perbedaan segmen. Jadi kita pokoknya masuk saja. Perbedaan yang ada kita
cuekin atau tidak pedulikan. Lalu di sini menawarkan satu jenis produk. Ini adalah tanpa pembedaan. Di dalam pasar sasaran ini bisa juga dengan pembedaan. Kalau dengan pembedaan ini maka kita akan memilih beberapa segmen pasar dan merancang barang yang berbeda dari yang sudah masuk di pasar tersebut. Jadi kalau dengan pembeda itu kita akan memunculkan perbedaan produk jasa kita dibandingkan dengan produk jasa yang lain. Kemudian bisa juga target pasar itu dengan pemasaran terkonsentrasi. Nah, kalau pemasaran terkonsentrasi di sini berusaha mencari pangsa pasar itu yang besar. Sehingga ketika kita masuk ke pasar yang besar tersebut, kita itu bisa fokus. Bisa fokus terhadap pasar tersebut untuk berupaya melayaninya secara maksimal. Ini adalah penentuan pasar sasaran. Demikianlah pembahasan materi manajemen pemasaran jasa dengan topik segmentasi dan pasar sasaran jasa. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.